dulu ya? Kan duduk. Iya. Mbak Dwi ya? Iya. Gimana nih tadi perjalanan dari rumah ke sini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Naik apa kalau boleh tahu? Ojek. Ojek? Iya. Di mana rumahnya? Dari Sukarame ke sini. Lumayan juga ya? Iya. Oke. Saya senang kalau bisa datang ke sini. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah baik sih Bu, tapi saya ngerasa agak sedikit gugup. Tapi senangnya bisa ketemu Ibu. Baik ya, nggak apa-apa ngerasa gugup. Banyak juga sih siswa yang begitu ya. Pertama kali datang ke sini, dia tuh ngerasa gugup kayak gitu. Di sini kamu aman ya, nggak ada yang bakal menilai. Ya, ya Bu. Terima kasih ya udah mau datang ke sini. Artinya kamu mau berusaha memperbaiki keadaan kamu ya. Iya Bu, saya juga pengen berubah, cuman bingung mulainya dari mana. Tenang, kita mulai pelan-pelan ya. Mau minum air dulu nggak? Atau mau langsung cerita aja nih? Langsung aja sih Bu. Oke, bentar ya. Sebelum kita mulai, Ibu mau jelasin dulu nih ya asas-asas dalam konseling nih. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana semua cerita kamu ini akan Ibu jaga ya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kamu nih datang ke sini karena keinginan diri kamu sendiri gitu. Ketiga itu ada asas keterbukaan. Semakin kamu jujur bercerita, semakin mudah juga buat Ibu bantu kamu. Dan terakhir ini ada asas kepercayaan, supaya prosesnya lancar gitu ya. Apa kamu merasa nyaman dengan itu? Iya Bu, saya jadi lebih tenang untuk cerita setelah Ibu jelasin itu. Baik, Ibu akan dengarkan kamu dengan tenang ya. Ya, Oke, bisa kamu ceritakan apa yang membuat kamu jarang untuk masuk sekolah akhir-akhir ini? Jadi gini Bu, di rumah itu hampir setiap hari mama sama papa itu bertengkar gitu. Kadang tuh sampai teriak-teriak, saya jadi stres dan males keluar kamar Bu. Jadi gitu. Baik. Jadi suasana di rumah yang sering ribut itu bikin kamu nggak nyaman dan akhirnya malas buat ke sekolah ya? Iya Bu, kalau mereka ribut tuh rasanya tuh kepala saya tuh kayak mau pecah gitu loh Bu. Karena dengar suara mereka itu. Biasanya kalau kamu membolos, biasanya kamu ngapain aja di rumah? Biasanya itu saya tuh di kamar aja sih Bu, dengerin musik atau tuh nulis di buku harian gitu. Suka nulis? Iya Bu, suka. Kadang tuh saya tuh tulis perasaan saya biar agak lega gitu Bu. Itu bagus ya. Dwi, menulis itu bisa membantu kamu itu menggali perasaan kamu sendiri. Iya Bu, tapi tuh kadang tuh saya malah nangis waktu nulis. Wajar. Air mata juga salah satu cara tubuh kita buat melepaskan beban. Jadi dari cerita kamu ini bisa Ibu simpulkan bahwa masalah utama kamu saat ini adalah kamu sering membolos karena stres akibat pertengkaran orang tua kamu di rumah gitu ya, betul? Iya, betul Bu. Kalau begitu, gimana kalau tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk membantu kamu memahami perasaan kamu dan menentukan cara supaya tetap semangat sekolah walaupun di rumah itu belum tentu kamu tenang. Setuju nggak? Iya, setuju Bu. Bagus. Kita akan belajar mengelola pikiran dan perasaan kamu bersama ya.
Iya Bu. Saat kamu mendengar mama dan papa kamu itu bertengkar, apa yang pertama kali itu muncul di pikiran kamu? Saya tuh sering mikir sih Bu, kenapa sih mereka ini nggak bisa berhenti ribut? Kadang tuh saya tuh juga ngerasa semua itu gara-gara saya loh Bu, gitu. Gara-gara kamu? Bisa ceritakan maksudnya gimana? Soalnya itu kadang tuh mereka berantem tuh soal biaya saya sekolah, terus saya uang les dan biaya lain sebagainya gitu loh Bu. Jadi kamu ini ngerasa bersalah ya? Karena pertengkaran mereka kadang berkaitan dengan kamu. Iya Bu, saya ngerasa tuh saya tuh kayak jadi beban mereka gitu loh Bu. Dwi, perasaan itu tuh bisa sangat menyakitkan ya. Tapi penting kamu tahu, pertengkaran orang tua kalau bukan salah kamu nggak bisa ngontrol reaksi mereka. Iya Bu, tapi tuh susah percaya gitu loh Bu. Tentu itu proses, kadang kita butuh waktu buat benar-benar yakin kalau bukan kita penyebabnya gitu. Iya, tapi saya sering nangis loh Bu kalau malam-malam. Wajar, itu cara tubuh kamu meluapkan stres. Tapi ibu senang kamu mau jujur soal itu. Mari kita lihat pola yang terjadi ya. Saat dengar pertengkaran, kamu berpikir ini semua salah saya. Lalu kamu merasa sedih, bersalah, dan akhirnya memilih membolos. Apakah begitu? Iya Bu, bener banget. Itu contoh hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Kalau pikiran negatif muncul, perasaan tuh jadi berat, dan perilaku pun ikut berubah. Iya Bu, saya tuh jadi males ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau kita ubah cara pikir, maka perasaan dan tindakan kamu juga bisa berubah kok. Iya Bu, saya pengen bisa kayak gitu lah Bu. Oke ya, coba pikir lagi. Apakah benar kamu penyebab mereka bertengkar? Kalau dipikir-pikir enggak juga sih Bu, tapi kadang mereka ribut itu soal kerjaan. Jadi bukan karena kamu ya? Iya Bu, tapi saya tuh cuma jadi alasan aja gitu. Artinya kamu bukan penyebab utama, tapi korban keadaan. Sekarang coba kau bayangkan, kamu ubah pikiran dari ini salah saya menjadi saya tidak bisa mengontrol mereka, tapi saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Apa yang kamu rasakan? Mungkin saya nggak jadi terlalu sedih sih Bu, saya bisa fokus ke hal yang lain gitu. Itu bagus. Pikiran baru itu bisa bantu kamu merasa lebih kuat dan realistis. Saya baru sadar sih Bu, selama ini saya fokus ke hal yang nggak bisa saya ubah. Betul. Dan sekarang kamu mulai belajar fokus ke hal yang bisa kamu kendalikan, dirimu sendiri dan masa depan kamu. Kamu bisa latihan dengan kalimat self-talk. Misalnya, kamu tidak bersalah nih, kamu berharga dan bisa memilih sikap positif. Bisa kamu coba nanti? Bisa Bu, saya akan coba tulis di buku catatan saya. Baik, kalau kamu merasa ingin membolos nih, apa yang biasanya kamu lakukan dulu? Biasanya tuh saya tuh pura-pura sakit, terus bilang kepala pusing. Jadi kamu memilih menghindar supaya nggak perlu keluar rumah gitu ya? Ya betul Bu. Baik, sekarang kita ubah ya sedikit perilaku itu. Saat kamu merasa ingin membolos, tulis dulu di kertas, saya sedang sedih karena pertengkaran.
Lalu tarik nafas dalam 3 kali dan pikirkan satu hal positif tentang sekolah. Misalnya nih, teman, guru favorit, atau cita-cita kamu. Oke Bu, saya akan coba. Bagus. Kamu juga bisa tulis kalimat motivasi setiap pagi. Misalnya, saya berangkat sekolah untuk masa depan saya, bukan untuk masalah di rumah. Ya. Wah, suka banget sih Bu saya sama kalimat itu. Bagus. Untuk tugas minggu ini, setiap kali kamu merasa tertekan, coba kamu tulis 4 hal ya. Yang pertama itu apa yang terjadi, yang kedua itu apa pikiran kamu, yang ketiga apa perasaan kamu, dan yang terakhir itu ada apa tindakan kamu. Kamu bawa minggu depan, kita bahas sama-sama, bisa kamu lakukan. Bisa Bu, saya akan coba tulis setiap harinya. Bagus Dwi. Menulis bisa membantu kamu mengali pola emosi kamu. Setelah ngobrol panjang nih ya, apa yang paling penting yang kamu dapat nih hari ini? Saya jadi sadar sih Bu, kalau saya itu bukan penyebab pertengkaran orang tua saya. Saya juga ngerti kalau pikiran negatif bikin saya makin sedih. Itu kesadaran yang sangat luar biasa Dwi. Saya juga merasa lebih semangat buat sekolah lagi. Saya pengen buktiin ke mama sama papa saya kalau saya bisa sukses. Semangat itu hebat. Pertahankan ya. Kamu udah mulai bangun kekuatan dan dari dalam diri kamu sendiri. Iya, baik Bu. Saya akan coba terus berpikir positif. Terima kasih ya Dwi, udah terbuka dan udah berani jujur hari ini. Saya tahu itu gak mudah kok. Iya Bu, tapi saya merasa agak lega sih, kayak beban saya tuh kayak berkurang gitu. Oke, saya senang dengarnya. Itu tanda kamu mulai melepaskan pikiran negatif kamu itu. Iya Bu, saya jadi pengen terus datang ke Ibu. Tentu boleh sekali. Minggu depan kita bahas catatan kamu itu ya. Kalau butuh bicara lebih cepat, kau bisa datang kapanpun yang kamu mau. Iya Bu, terima kasih ya Bu, saya jadi lebih tenang dan punya harapan lagi. Bagus. Perubahan butuh waktu, tapi kamu sudah memulainya hari ini. Iya Bu, saya akan terus selalu berusaha ke depannya. Saya percaya kamu bisa. Sampai jumpa minggu depan ya, Dwi. Iya, sampai jumpa ya Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Dwi. Iya, sama-sama.